Apa sekalian aja, kita berdua nggak ada yang bisa milikin Mas Indra, ya kan? Mau? Kita baik-baik ya. Jangan kamu pikir aku main-main. Hidayah sang kuasa ada. Kempes. Nggak tahu, mungkin bannya kena paku, Mas. Makanya aku cari taksi. Tapi aku bener-bener nggak kuat. Fatma, kamu itu kenapa nggak nelfon aku? Aku kan bisa langsung pulang. Iya, Mas, aku tahu. Tapi kejadiannya begitu cepat. Jadi kalaupun aku telepon kamu, pasti kan membutuhkan waktu yang lama biar kamu sampai ke rumah. Tapi nggak apa-apa, Mas. Semuanya udah lewat kan. Alhamdulillah bayinya juga nggak kenapa-kenapa. Alhamdulillah. Dek, ini sekarang ada ayah kamu. Kamu kirim salam buat ayah ya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Kenapa mereka malah jadi mesra begitu sih? Fatma, memang paling pintar memanfaatkan situasi. Hati-hati Fatma. Pelan-pelan ya. Hati-hati ya. Mas, aku tuh udah sehat. Dan kamu nggak perlu papa aku bisa jalan sendiri. Tapi kan tenaga kamu belum pulih. Hah? Aku nggak apa-apa, Mas. Ya udah, hati-hati aja. Makasih ya, Mas. Aida kenapa? Mungkin Aida marah, Mas. Karena Mas tadi menggandeng tangan aku. Ya udah, Mas. Mendingan sekarang Mas susulin Aida. Aku nggak apa-apa. Aku bisa jalan sendiri, ya. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Iya, Mas. Aku nggak apa-apa. Tercipta bersamanya, cinta yang kan membawamu. Aida, kamu kenapa? Kamu cemburu? Ya cemburu dong, Mas. Kenapa emangnya kalau aku cemburu? Nggak salah buat Mas. Aida, coba kamu pikir ya. Fatma itu lagi sakit. Sekarang, apa aku salah kalau aku itu perhatiin Fatma yang lagi sakit? Mas itu masih cinta banget ya sama Fatma. Iya, Mas. Udahlah, Mas ngaku aja deh. Mas, harusnya Mas mikir, harusnya Mas lihat. Aku yakin banget, Mas. Dia itu udah merencanakan semua ini, Mas. Makan makanan basi. Biar kenapa? Biar itu sakit. Cari perhatian sama Mas. Aduh, kalau kayak gitu mah aku juga tahu. Udah akal-akalannya dia aja. Tunggu. Tadi kamu bilang apa? Fatma makan makanan basi. Dari mana kamu tahu kalau Fatma itu makan makanan basi? Hah? Jangan-jangan kamu ya yang menyiapkannya? Mas, kamu jangan nuduh sembarangan gitu dong. Enggak, aku nggak nuduh. Jelas-jelas kamu sendiri yang ngaku. Nggak ada yang tahu masalah Fatma itu makan makanan basi. Kecuali kamu. Mas, maksud kamu tuh apa ya? Sekarang semuanya udah jelas ya. Kamu tiba-tiba ngajakin aku makan. Terus jalan-jalan nggak pulang-pulang. Dan ban mobil yang kempes. Mas kamu fitnah aku, Mas. Tega banget kamu. Oke, kalau memang aku fitnah kamu, apa perlu aku libatin polisi untuk mengusut semua buktinya? Aida, awalnya aku itu ragu kamu itu mampu melakukan ini. Tapi begitu melihat semua buktinya, aku jadi semakin yakin.
Mas, kamu dengerin dulu dong penjelasan aku. Gak ada penjelasan lagi, ya. Aku peringatkan sama kamu. Sekali lagi kamu mencelakai anakku. Ingat baik-baik ya, kamu mencelakai anak kamu. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Dan hari ini jadi peringatan buat kamu dan aku nggak akan perpanjang masalah ini. Tapi aku minta sama kamu, jangan pernah kamu buat masalah lagi. Apa yang terjadi? Saya minta maaf, Pak. Memang Bukan saya yang bisa menerima maafmu, tapi klien. Berapa banyak proyek gagal gara-gara kamu tidak bisa menyelesaikan dengan cara baik? Dan berapa banyak uang hangus secara sia-sia? sekali lagi saya minta maaf, Pak. Belakangan ini saya lagi banyak banget masalah keluarga, Pak. Jangan bawa-bawa masalah keluarga ke kantor. Kamu di sini karyawan. Masalah keluarga tinggalkan saja di rumah. Iya, Pak, tapi Indah, saya tidak tahu. Apakah saya masih bisa mempertahankan posisi kamu di perusahaan ini atau tidak? Pak, maksudnya Kamu terancam di PHK. Saya sudah mati-matian memperjuangkan kamu dan mempertahankan posisi kamu saat ini. Tapi kinerja kamu sangat mengecewakan saya. Sekarang terserah kamu. Saya hanya bisa ngasih kamu satu kesempatan lagi. Tapi apabila kamu gagal, silakan keluar dari kantor. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Silakan. Kamu sabar ya sayang ya. Mama lagi bikinin susu buat kamu. Aida, mau ngapain Aida? Ngapain? Kayak bukan urusan kamu. Nanya lagi. Aida, kita ini kenapa sih? Bukannya kita ini udah serumah. Kenapa kita nggak saling menyapa? Kita kan sahabat. Bersahabat ya? Siapa yang sudah bersahabat sama kamu? Pede banget sih orang. Oh, udah meeting? Astagfirullahaladzim. Aida, kamu nggak kenapa-kenapa? Nggak apa-apa gimana sih? Lihat dong! Ya udah. Sekarang kita obatin ya. Yuk. Makanya kamu hati-hati dong. Aida, kenapa sih kamu begitu membenci aku? Aku juga tahu, kamu yang sengaja tadi mendorong aku kan. Sebesar itukah kamu benci sama aku, Aida? Kebencian aku akan lebih besar daripada sekarang. Puas kamu sekarang. Udah merebut perhatiannya Mas Indra. Dan kalian berdua pasti udah gak menghargai aku. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Aida, kamu dengar ya? Gak ada orang yang puas karena udah mencelakai orang lain. Tutup mulut kamu ya. Aku gak butuh nasihat kamu. Ingat ya, apa yang sudah jadi milik aku tidak membiarkan satupun orang bisa merebut apa yang udah aku miliki. Tunggu, Aida. Mau ngomongin apa lagi? Gak ada lagi yang perlu diomongin. Mendingan sekarang, kau pergi jauh-jauh. Tinggalin Mas Indra. Kalau enggak, kamu akan tahu akibatnya. Aida, kamu dengar ya? Suka atau nggak suka, kamu harus menerima kehadiran aku di sini. Juga bayi ini. Jadi kamu sama sekali nggak takut sama keselamatan kamu? Nggak takut sama keselamatan bayi ini? Aku percaya kalau Allah akan melindungi aku. Dan nggak ada sesuatu musibah apapun yang terjadi kepada umat manusia kalau itu belum tertulis di Lauhul Mahfuz. Oke. Aku nggak bisa menyentuh kamu. Semakin aku menjauhkan kamu dari Mas Indra,
semakin Mas Indra menjauhi aku. Aida, syukurlah kamu mengerti. Karena buat apa kamu membenci aku? Dengan kamu membenci aku, itu membuat kamu sama Mas Indra makin menjauh. Diam. Dengar aku baik-baik. Kalau aku tidak bisa memiliki Mas Indra, aku pastikan tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki Mas Indra juga. Termasuk kamu. Apa sekalian aja, kita berdua nggak ada yang bisa milikin Mas Indra, ya kan? Mau? Kita baik-baik ya. Jangan kamu pikir aku main-main. Anda dipecat. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya Allah. Masalah apa lagi ini? Masalah datang bertubi-tubi, ya Allah. Rumah tanggaku kacau. Pekerjaanku juga kacau. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Woi! Bisa nyetir nggak sih lo? Mohon maaf, Mas. Mohon maaf, Mas. Emang jalanan nenek moyang lo? Maaf, Mas. Saya tadi ngeliat, Mas. Mohon maaf banget, Mas. Maaf ya. Tunggu nggak apa-apa. Iya, iya. Maaf ya, Mas. Maaf.